Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Bojonegoro dan teman-teman yang berbahagia. Saya Amica Setiautami Bisam dari kelas 9B. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ajakan dan harapan untuk bersama-sama senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita ini adalah warga sekolah. Setidaknya 6 jam lebih dari pukul 7 hingga 13:20 kita berada di sekolah dengan keperluan kegiatan belajar mengajar. Dengan jumlah warga sekolah yang begitu besar dan dalam waktu yang cukup lama berada di sekolah, maka lingkungan sekolah akan mengalami pengabaian terhadap kondisinya, sehingga akan menjadi kotor, rusak, kemudian membosankan. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan sekolah harus dijaga sepanjang waktu. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dimulai dari diri kita masing-masing dan dari lingkungan yang terdekat dengan kita. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga dapat dimulai dari hal-hal yang terkecil, namun dalam praktiknya sangat sulit. Contoh paling sederhana adalah membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita juga harus terampil dalam memilah sampah dan mendaur ulang sampah. Membuang sampah tepat pada tempatnya, pekerjaan tersebut sebenarnya tidak berat, tidak sulit, dan bahkan dapat dilakukan sembari berjalan. Namun sulitnya justru berada pada diri kita sendiri, dalam mengontrol diri dan menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakannya. Kemudian kita harus dapat memilah sampah sesuai dengan jenisnya, lalu mendaur ulangnya. Memilah sampah cukup mudah untuk dilakukan. Umumnya ada 2 jenis sampah, yakni sampah organik dan anorganik, atau bisa disebut non-organik. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai. Sampah organik umumnya dapat digunakan kembali jika diolah dengan prosedur yang tepat. Contoh sampah organik ada bekas stik makanan, dedaunan, kertas, sisa makanan, dan lain sebagainya. Sampah organik ini juga bisa dipilih lagi menjadi 2 jenis, sampah basah dan sampah kering, yaitu sampah yang kandungan airnya banyak dan sampah yang kandungan airnya sedikit. Kita beralih ke sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak berasal dari makhluk hidup. Sampah organik susah terurai. Contohnya adalah plastik, kertas minyak, bungkus minuman UHT, dan lain sebagainya. Berdasarkan berita, sampah plastik di Indonesia sangatlah besar. Lainnya, kita sebagai warga Indonesia, terutama warga sekolah, harus sama-sama mengurangi pembuangan sampah anorganik, terutama sampah plastik. Setelah memilah-milah sampah, barulah kita mendaur ulangnya. Sebelum itu, kita dapat menggunakan sistem 3R, yaitu redas, reuse, dan recycle. Apa sih artinya? Yang pertama, redas. Redas artinya adalah mengurangi sampah. Kedua, reuse artinya adalah menggunakan kembali. Yang terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah sendiri memerlukan proses dan prosedur khusus untuk beberapa jenis sampah tertentu, sehingga dapat digunakan kembali. Setelah kita mampu membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilah dan mendaur ulangnya, kita harus mampu menjaga kebersihan lingkungan yang terdekat dengan kita. Kita harus aktif dalam menjalankan piket kelas dan kebersihan taman. Selama ini, menjalankan kebersihan lingkungan kita hanya ketika mendapat giliran piket kelas saja. Namun, tatkala tidak ada tugas piket kelas, kita acuh tak acuh terhadap kebersihan lingkungan. Ini sangat memprihatinkan. Sekarang di sekolah kita sudah terbentuk organisasi peduli lingkungan. Masihkah kita tak mau peduli dengan lingkungan? Sekolah kita juga adalah sekolah adiwiyata. Akankah kita menurunkan kualitas sekolah adiwiyata nasional kita sendiri? Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, jika kebersihan ini bisa menjadi gaya hidup kita, maka akan sungguh bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat, karena kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Keindahan lingkungan akan segera tercipta jika kebersihan dapat terjaga senantiasa. Jangan berharap ada keindahan jika lingkungan kita tidak bersih.
Oleh karena itu, saya mengajak sekaligus berharap, marilah kita selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita dengan penuh kesadaran diri tanpa merasa terhinakan. Tanggalkan status sosial kita dan prestise kita untuk melakukan hal-hal baik ini. Kebersihan lingkungan sekolah kita melakukan tanggung jawab kita bersama. Inilah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu ingat pada kebersihan lingkungan dimanapun kita berada. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.